Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bahagia karena bisa berjumpa dengan anak-anak yang solih-solihah melalui video pembelajaran. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran. Dengan wajah yang ceria dan bahagia, marilah kita mulai pembelajaran ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Anak-anak yang berbahagia, pada pembelajaran sebelumnya, kita membahas tentang 4 kitab dan penerimanya. Hari ini kita belajar tentang Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Menurut terminologi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan wahyu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diawali dengan mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Rasulullah SAW memutuskan pergi ke Gua Hira untuk berdiam diri. Beliau beribadah di sana setiap malam selama beberapa hari. Hingga pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril kepadanya. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi. Diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Hal ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul pada usia yang ke-40. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu dan rahmat bagi semesta alam. Fungsi-fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Di antara yang pertama adalah petunjuk bagi manusia. Terkait hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Islam. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran juga banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah maupun umat yang menentang dan bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, baik berupa perhubungan sesama manusia, berdagang, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Berikutnya nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Kitab. Al-Quran juga sering disebut sebagai kitabullah yang artinya kitab suci Allah. Ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini dalam surat Al-Baqarah ayat 2.
Yang kedua, az-zikru artinya peringatan. Peringatan kepada manusia. Terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, al-bayan. Memiliki arti sebagai keterangan. Dalam hal ini, sebagai al-bayan yaitu memberikan penjelasan dan keterangan kepada umat manusia perihal yang baik dan yang buruk. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Yang keempat, al-furqan. Artinya pembeda, mempunyai maksud bahwa mujizat Nabi Muhammad merupakan suatu pembeda bagi mana yang hak dan mana yang batil. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang kelima, al-huda artinya petunjuk bagi manusia sebagai pedoman kelangsungan hidupnya dalam melakukan segala sesuatu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keenam, as-syifa, artinya obat penawar. Menjadi pedoman penawar kepada manusia dalam segala penyakit. Terdapat dalam surat Yunus ayat 67. Berikutnya pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, tentang akidah. Dalam ilmunya mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengerjakan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berisi tentang ibadah. Adalah taat, tunduk, ikut, dan nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, berisi tentang akhlak, adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela. Yang keempat, berisi tentang hukum yang ada di Al-Quran, yaitu memberi suruhan atau perintahan untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman kepada sesama manusia yang terbukti bersalah. Yang kelima, tazkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah berupa siksa neraka maupun berupa kabar gembira bagi orang yang beriman dengan balasan berupa nikmat surga. Dan yang terakhir, yaitu Al-Quran berisi kisah-kisah mengenai orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasan akibat tidak taat kepada Allah, maupun kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, belajar kali ini sungguh sangat menyenangkan. Saya yakin anak-anak bisa memahami materi tentang Al-Quran. Karena ilmu ini sangat berguna dan bermanfaat, yang sangat penting terus belajar agar menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.